Seiring bertambahnya usia, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Salah satu hal yang paling sering dihadapi adalah masalah kesehatan kaki. Bagi banyak orang yang berusia di atas 60 tahun, kaki seringkali menjadi bagian tubuh yang paling merasakan dampak dari penuaan. Meskipun kita sering berusaha untuk menjaga pola makan yang sehat dan tetap aktif, tubuh yang semakin menua tetap menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal sirkulasi darah, persendian, dan mobilitas secara keseluruhan. Kesehatan kaki adalah kunci untuk tetap bergerak dan menjalani kehidupan dengan mandiri. Namun, banyak lansia yang mulai merasakan kaki yang lebih cepat lelah, nyeri, bengkak, atau bahkan kesulitan untuk berjalan jarak jauh. Jika Anda pernah merasakan rasa sakit atau ketidaknyamanan di kaki Anda setelah berjalan atau berdiri terlalu lama, Anda tidak sendirian. Ini adalah masalah yang dialami oleh banyak orang seiring bertambahnya usia. Penting untuk memahami bahwa apa yang kita makan berperan sangat besar dalam mendukung atau memperburuk kesehatan kaki kita, terutama di usia yang lebih tua. Meskipun buah-buahan sering dianggap sebagai pilihan sehat yang baik untuk semua orang, ada beberapa jenis buah yang justru bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh lansia, terutama pada kaki dan persendian. Makanan yang kita konsumsi bisa memengaruhi peradangan, sirkulasi darah, bahkan kelelahan pada otot-otot tubuh, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Namun, tidak semua orang tahu bahwa buah yang dianggap sehat ini bisa berbahaya bagi tubuh lansia, khususnya kaki. Buah-buahan tertentu dapat meningkatkan kadar gula darah secara cepat, menyebabkan peradangan, atau bahkan memperburuk kondisi yang sudah ada seperti radang sendi atau masalah sirkulasi. Sebagai contoh, banyak orang yang beranggapan bahwa mengonsumsi banyak buah tropis, seperti nanas atau pisang, adalah langkah sehat yang mendukung vitalitas. Namun, bagi beberapa lansia, hal ini bisa menjadi bumerang yang justru merugikan kesehatan kaki mereka. Penting untuk mempelajari lebih dalam tentang hubungan antara jenis buah yang kita konsumsi dengan dampaknya pada tubuh kita, terutama pada bagian yang paling rentan, kaki. Dalam video ini, kita akan membahas 7 buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia, terutama jika Anda mengalami masalah seperti pembengkakan, nyeri sendi, atau peredaran darah yang buruk. Namun jangan khawatir, kita juga akan memberi alternatif pilihan buah yang lebih sehat yang bisa membantu menjaga mobilitas Anda tetap lancar, tanpa memperburuk kondisi kesehatan kaki Anda. Di usia lanjut, kita perlu semakin bijak dalam memilih makanan yang sesuai dengan kondisi tubuh. Apa yang dulu tampak aman dan menyegarkan, seperti buah-buahan manis dan berair, kini bisa berpotensi memperburuk masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita simak lebih lanjut tentang buah-buahan yang mungkin tampak sehat, namun bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kaki kita. Sebelum kita lanjut ke pembahasan buah-buahan yang dapat membahayakan kaki lansia, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan lansia lainnya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami pengalaman Anda. Nanas. Nanas sering dianggap sebagai buah yang menyehatkan, bahkan banyak yang percaya bahwa buah tropis ini memiliki sifat antiinflamasi berkat kandungan enzim bromelinnya yang dipercaya dapat membantu pencernaan dan meredakan peradangan. Namun, bagi orang yang sudah memasuki usia lanjut, nanas bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan kaki Anda, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Masalah utama yang disebabkan oleh nanas terletak pada kandungan gula alami dan keasamannya yang tinggi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sulit untuk mengatur kadar gula darah dengan baik. Lonjakan gula yang cepat, meskipun berasal dari sumber alami seperti nanas, dapat memicu peradangan pada tubuh, terutama pada pembuluh darah kecil yang mensuplai oksigen dan nutrisi ke otot-otot serta persendian di kaki. Peningkatan kadar gula darah ini dapat mengganggu sirkulasi darah, yang pada gilirannya dapat memperburuk gejala seperti nyeri pada kaki, bengkak, dan kesulitan bergerak. Bagi orang yang sudah menderita radang sendi atau kekakuan pada persendian, nanas justru bisa memperburuk kondisi tersebut. Peradangan yang sudah ada dapat semakin parah akibat tingginya kadar asam dan gula dalam nanas. Sebagai contoh, Anda mungkin mulai merasakan sensasi terbakar di pergelangan kaki atau lutut setelah berdiri cukup lama. Nyeri tersebut bisa menjadi semakin intens setelah beberapa minggu atau bulan konsumsi nanas secara teratur. Semakin lama, Anda akan merasa bahwa aktivitas sehari-hari yang dulu bisa dilakukan dengan mudah, kini menjadi lebih sulit dan melelahkan. Selain itu, bromelain yang terkandung dalam nanas, meskipun bermanfaat dalam proses pencernaan, dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, seperti pengencer darah.
Bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan untuk masalah kesehatan lain, seperti tekanan darah tinggi atau pencegahan stroke, bromelain bisa meningkatkan efek pengencer darah, memperburuk memar, dan bahkan meningkatkan kelemahan kaki. Meskipun gejala ini tidak langsung terlihat, dalam jangka panjang, konsumsi nanas bisa memberi dampak buruk yang tak terduga. Selain dampak peradangan dan interaksi obat, nanas juga bisa menjadi pemicu gangguan pencernaan, terutama bagi orang yang memiliki perut sensitif atau gangguan pencernaan lainnya. Kandungan asam dalam nanas bisa meningkatkan produksi asam lambung, yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut dan bisa memperburuk gejala seperti refluks asam atau MAC. Pada akhirnya, masalah pencernaan ini juga bisa berujung pada penurunan energi dan membuat tubuh Anda merasa lebih lelah dan tidak bertenaga. Penting untuk diingat bahwa meskipun nanas tampaknya menjadi buah yang sehat, dalam konteks tubuh yang menua, keasaman dan kandungan gula alami yang tinggi bisa mengubah nanas dari buah yang bermanfaat menjadi pemicu masalah kesehatan yang signifikan. Sebaiknya, hindari menjadikan nanas bagian rutin dari diet Anda, terutama jika Anda mulai merasakan gejala-gejala seperti nyeri pada kaki, pergelangan kaki yang bengkak, atau kelelahan yang berlebihan. Apakah Anda sudah mulai merasakan dampak dari konsumsi nanas atau buah lain pada kesehatan kaki Anda? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Pisang. Pisang adalah buah yang sering dianggap sebagai pilihan camilan sehat, terutama bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan otot. Pisang kaya akan kalium, yang sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mendukung fungsi otot. Sebagai buah yang mudah didapat dan memiliki tekstur lembut, pisang sering menjadi pilihan utama untuk para lansia yang mencari makanan ringan yang sehat dan mudah dicerna. Namun, di balik reputasinya yang sehat, pisang bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan kaki Anda, terutama jika Anda mengonsumsinya terlalu sering. Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan pati dalam pisang yang cukup tinggi. Pisang matang mengandung karbohidrat yang cepat diserap tubuh, yang berpotensi menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi seefisien dulu dalam mengatur kadar gula darah, dan lonjakan gula ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari peningkatan berat badan hingga penurunan sirkulasi darah, terutama di kaki. Bagi lansia, masalah sirkulasi darah yang buruk adalah hal yang sangat umum. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki, nyeri, dan rasa berat yang tak kunjung hilang setelah beraktivitas. Pisang, meskipun tampaknya camilan yang sehat, dapat memperburuk masalah ini dengan meningkatkan kadar gula darah yang menyebabkan tubuh menahan cairan lebih banyak. Retensi cairan ini dapat menyebabkan kaki terasa lebih berat, kaku, dan lebih sulit untuk digerakkan. Selain itu, lonjakan gula darah akibat konsumsi pisang yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kadar insulin tubuh. Bagi lansia yang sudah mengalami penurunan sensitivitas insulin, konsumsi pisang dapat memperburuk ketidakseimbangan gula darah, yang pada gilirannya bisa memengaruhi banyak sistem dalam tubuh, termasuk otot dan sendi. Otot-otot yang tidak mendapat pasokan darah yang cukup akan menjadi lebih lemah dan rentan terhadap rasa sakit serta kelelahan. Salah satu gejala yang sering dialami setelah makan pisang adalah perasaan lelah dan kehabisan energi. Pisang memang memberikan lonjakan energi yang cepat, tetapi energi ini seringkali hanya sementara. Setelah lonjakan energi, tubuh yang menua akan lebih cepat merasa lelah dan sulit untuk pulih. Bagi banyak lansia, efek kehilangan energi ini bisa dirasakan lebih kuat, membuat aktivitas fisik seperti menaiki tangga atau berjalan jarak jauh menjadi lebih menantang. Pisang tidak buruk bagi semua orang, namun bagi banyak lansia, konsumsi pisang secara teratur justru dapat menambah masalah kesehatan kaki yang sudah ada. Jika Anda sering merasa berat pada kaki setelah makan, terutama setelah mengonsumsi pisang, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda tidak dapat memproses gula dengan efektif. Sebaiknya, hindari makan pisang dalam jumlah yang banyak dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Jika Anda merasa kaki Anda lebih mudah lelah atau bengkak setelah makan pisang, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggantinya dengan makanan lain yang lebih baik untuk kesehatan sirkulasi darah dan otot. Penting untuk selalu memperhatikan bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap makanan yang kita konsumsi, terutama di usia yang lebih tua. Pisang, meskipun kaya akan kalium dan manfaat lainnya, bisa menjadi penipu yang memperburuk masalah yang sudah ada, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dengan sirkulasi darah, berat badan, atau diabetes. Sebaiknya,
Pilih camilan yang lebih seimbang untuk menjaga kesehatan kaki dan tubuh secara keseluruhan. Apakah Anda sering mengonsumsi pisang dan mulai merasakan dampak negatif pada kesehatan kaki atau tubuh Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya yang bermanfaat. Anggur mungkin tampak seperti camilan kecil yang menyegarkan dan mudah dikonsumsi. Namun buah kecil ini bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan kaki Anda, terutama jika Anda mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Sering dianggap sebagai buah yang menyehatkan, anggur memiliki banyak manfaat seperti kandungan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Namun, bagi lansia, anggur justru bisa menjadi pemicu peradangan dan masalah kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kaki dan persendian. Masalah utama yang disebabkan oleh anggur terletak pada kandungan fruktosa yang cukup tinggi. Fruktosa, jenis gula alami yang ditemukan pada banyak buah, berbeda dengan glukosa dalam cara tubuh kita memprosesnya. Saat tubuh memetabolisme fruktosa, ia melalui hati terlebih dahulu, dan jika dikonsumsi berlebihan, fruktosa dapat diubah menjadi lemak dan asam urat. Asam urat yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit asam urat, yang merupakan gangguan peradangan pada sendi yang seringkali pertama kali menyerang kaki atau lutut. Hal ini dapat menyebabkan nyeri sendi yang sangat parah, pembengkakan, dan ketidaknyamanan saat bergerak. Meskipun anggur mengandung banyak manfaat antioksidan, konsumsi fruktosa dalam jumlah besar bisa menyebabkan peningkatan peradangan pada tubuh. Bagi lansia, peradangan ini bisa menjadi masalah yang signifikan karena tubuh yang lebih tua cenderung mengalami penurunan kemampuan untuk melawan peradangan secara efektif. Seiring waktu, konsumsi anggur yang berlebihan bisa menyebabkan nyeri kronis pada kaki, ketegangan otot, atau bahkan pembengkakan pada bagian tubuh bawah seperti pergelangan kaki dan lutut. Salah satu alasan mengapa anggur bisa menjadi masalah bagi lansia adalah kemudahan untuk makan berlebihan. Anggur adalah camilan kecil yang mudah dikonsumsi tanpa kita sadari. Anda bisa dengan mudah menghabiskan segenggam anggur saat menonton TV atau makan beberapa lagi saat menyiapkan makan malam. Tanpa kita sadari, konsumsi anggur berulang ini menyebabkan lonjakan gula dalam tubuh, yang pada gilirannya memperburuk peradangan pada sendi dan otot-otot kaki. Selain itu, anggur juga dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang cepat, yang bisa mempengaruhi kualitas tidur dan energi pada lansia. Gejala awal dari konsumsi anggur yang berlebihan mungkin terasa ringan, seperti ketegangan atau sedikit rasa nyeri pada kaki. Namun, kondisi ini bisa semakin memburuk seiring waktu. Pada beberapa orang, dampak jangka panjangnya bisa termasuk rasa sakit yang menusuk pada sendi, bengkak, atau kesulitan untuk bergerak setelah beraktivitas. Jika Anda sering merasa nyeri atau kaku pada kaki setelah makan anggur, itu mungkin adalah tanda bahwa tubuh Anda tidak dapat menangani fruktosa secara efektif, yang mengarah pada masalah lebih lanjut. Namun, bukan berarti Anda harus sepenuhnya menghindari anggur. Konsumsi anggur dalam jumlah sedang tentu masih bisa memberi manfaat, terutama karena kandungan antioksidannya. Tapi, jika Anda sering mengalaminya, perhatikan dengan seksama bagaimana tubuh Anda merespons konsumsi anggur, terutama jika Anda memiliki riwayat masalah sendi atau penyakit peradangan lainnya. Jika Anda merasa kaki Anda lebih mudah bengkak atau nyeri setelah makan anggur, cobalah mengurangi konsumsinya dan perhatikan apakah ada perubahan dalam kondisi kaki Anda. Apakah Anda sering makan anggur sebagai camilan? Pernahkah Anda merasakan dampak buruk pada kaki atau sendi setelah mengonsumsinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang kesehatan yang lebih berguna. Semangka. Semangka sering dianggap sebagai buah yang menyegarkan dan menghidrasi, terutama di hari-hari yang panas. Rasanya manis, lezat, dan menyegarkan, menjadikannya pilihan favorit bagi banyak orang, terutama bagi lansia yang mencari camilan yang ringan namun penuh air. Dengan kandungan air yang sangat tinggi, semangka memang terlihat seperti pilihan yang ideal untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Namun, bagi banyak lansia, semangka justru bisa menjadi masalah bagi kesehatan kaki dan persendian mereka, terutama ketika dikonsumsi dalam jumlah besar. Masalah utama yang muncul dari semangka terletak pada indeks glikemiknya yang tinggi. Indeks glikemik, IG, mengukur seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Semangka memiliki IG yang cukup tinggi, yang berarti setelah dikonsumsi, gula dalam semangka cepat diserap ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan kadar gula yang drastis.
Bagi lansia yang memiliki masalah dengan sirkulasi darah atau yang menderita diabetes atau pradiabetes, lonjakan gula darah ini dapat memperburuk masalah kesehatan yang ada, termasuk peradangan pada sendi, pembengkakan pada kaki, dan penurunan energi. Meskipun semangka terdiri sebagian besar dari air, yang seharusnya membantu tubuh tetap terhidrasi, kenyataannya semangka juga dapat menyebabkan tubuh menahan cairan lebih banyak dari yang seharusnya. Retensi cairan ini dapat memperburuk pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Pembengkakan tersebut akan membuat pergerakan menjadi lebih sulit dan menyakitkan. Jika Anda sudah merasa kaki Anda berat atau bengkak setelah makan semangka, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda menahan cairan lebih banyak dari yang diperlukan, mengarah pada rasa tidak nyaman yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, lonjakan gula darah yang cepat akibat konsumsi semangka juga dapat menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan tubuh untuk menetralkannya, yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel pembuluh darah dan saraf. Kerusakan ini bisa memengaruhi kemampuan pembuluh darah untuk membawa darah ke kaki, mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke otot-otot, dan menyebabkan kaki terasa lelah, nyeri, atau bahkan kaku. Jika Anda merasa lebih cepat lelah setelah makan semangka, ini mungkin tanda bahwa semangka menyebabkan lonjakan gula darah yang memperburuk masalah peredaran darah Anda. Selain itu, semangka dapat mempengaruhi orang yang sudah memiliki masalah dengan neuropati, yaitu gangguan pada sistem saraf yang sering dialami oleh lansia. Semangka dapat memperburuk rasa kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar pada kaki yang sering dialami oleh orang dengan neuropati, terutama jika mereka mengonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan. Meski semangka adalah buah yang sangat mudah ditemukan dan dimakan, penting bagi lansia untuk mengawasi konsumsi semangka, terutama jika Anda memiliki masalah dengan gula darah, diabetes, atau sirkulasi darah. Jika Anda ingin tetap menikmati semangka, cobalah untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang moderat, dan selalu perhatikan bagaimana tubuh Anda merespon setelah makan. Jika Anda merasakan pembengkakan pada kaki, rasa berat, atau kelelahan yang berlebihan, mungkin sudah saatnya untuk mengurangi konsumsi semangka dan menggantinya dengan pilihan buah yang lebih ramah bagi tubuh lansia. Pernahkah Anda merasakan efek buruk pada kaki atau tubuh setelah makan semangka? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar dan beritahu kami bagaimana tubuh Anda merespons buah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan lansia yang bermanfaat. Jeruk. Jeruk adalah buah yang banyak disukai, terutama sebagai pilihan sarapan yang segar atau jus yang kaya akan vitamin C. Banyak orang menganggap jeruk sebagai sumber vitamin C alami yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memberikan energi yang dibutuhkan untuk memulai hari. Jeruk juga memiliki rasa yang menyegarkan, menjadikannya pilihan yang sangat populer di kalangan banyak orang, terutama lansia. Namun, meskipun jeruk tampaknya menjadi pilihan buah yang sehat, bagi orang lanjut usia, jeruk bisa menimbulkan masalah serius pada persendian dan kesehatan kaki secara keseluruhan. Masalah utama yang terkait dengan jeruk adalah kandungan asam sitrat yang tinggi. Asam sitrat adalah senyawa alami yang memberikan rasa asam pada jeruk dan banyak buah sitrus lainnya. Bagi tubuh yang lebih tua, terutama mereka yang sudah mengalami radang sendi, bursitis, atau nyeri sendi lainnya, konsumsi jeruk bisa memperburuk gejala-gejala tersebut. Asam sitrat memiliki efek seperti amplas pada tulang rawan sendi yang sudah melemah, menyebabkan iritasi lebih lanjut pada persendian yang sudah terinflamasi. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang lebih parah, terutama di pagi hari setelah bangun tidur, di mana banyak lansia merasa kaku pada lutut, pinggul, atau pergelangan tangan mereka. Selain itu, jeruk, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk jus, juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Bagi banyak lansia, konsumsi gula yang berlebihan dapat memperburuk ketidakseimbangan insulin yang terjadi seiring bertambahnya usia. Fluktuasi kadar gula darah ini dapat meningkatkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada otot, pembuluh darah, dan jaringan ikat di tubuh bagian bawah, yang berkontribusi pada pembengkakan dan rasa nyeri pada kaki. Jika Anda sudah mengalami nyeri pada kaki atau persendian, konsumsi jeruk yang berlebihan bisa membuat gejala tersebut semakin memburuk, menjadikan Anda lebih rentan terhadap ketidaknyamanan dan kesulitan bergerak. Selain dampak langsung pada sendi, konsumsi jeruk juga dapat memperlambat pemulihan tubuh. Bagi banyak lansia, ketika tubuh sudah terlanjur meradang, waktu pemulihan menjadi lebih lama. Rasa sakit pada persendian, terutama setelah duduk atau berdiri lama, bisa semakin terasa parah. Orang tua mungkin merasa bahwa kekakuan mereka lebih lama bertahan,
atau mereka kesulitan untuk bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. Ini adalah efek dari peradangan yang semakin memburuk karena konsumsi buah asam seperti jeruk. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan mengalami masalah yang sama dengan jeruk. Beberapa orang mungkin bisa mengonsumsinya tanpa efek samping, terutama jika mereka tidak memiliki masalah sendi atau gangguan pencernaan lainnya. Namun, bagi mereka yang sudah merasakan gejala peradangan atau memiliki masalah dengan persendian, jeruk bisa menjadi pencetus rasa sakit yang lebih parah. Jika Anda merasa bahwa jeruk menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh, cobalah untuk mengurangi konsumsinya dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk memilih buah-buahan lain yang lebih ramah bagi tubuh lanjut usia, seperti buah beri yang rendah asam, atau alpukat yang mengandung lemak sehat yang membantu menjaga persendian tetap terpelihara. Apakah Anda pernah merasa bahwa jeruk menyebabkan nyeri atau kekakuan pada persendian Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, dan beritahu kami bagaimana tubuh Anda merespons konsumsi jeruk. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar kesehatan lansia yang bermanfaat. Kesehatan kaki adalah kunci untuk tetap aktif dan mandiri, terutama saat memasuki usia lanjut. Makanan yang kita pilih, termasuk buah-buahan, memiliki dampak besar pada kesejahteraan tubuh, terutama pada kaki dan persendian. Menjadi bijak dalam memilih buah yang kita konsumsi bisa membantu mengurangi peradangan, pembengkakan, dan nyeri yang seringkali menghalangi mobilitas kita. Ingatlah bahwa meskipun buah-buahan ini terlihat sehat, bagi lansia, beberapa di antaranya bisa memperburuk kondisi tubuh. Sekarang, saatnya untuk mengambil langkah lebih bijak dalam menjaga kesehatan tubuh. Pilihlah buah-buahan yang lebih ramah bagi kaki dan sendi, seperti blueberry, cherry, alpukat, atau pir. Setiap perubahan kecil dalam pola makan dapat memberi dampak besar pada kenyamanan dan kebebasan Anda untuk bergerak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Bagikan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Buah mana yang Anda rasakan mempengaruhi kesehatan kaki Anda? Terima kasih telah menonton, dan mari kita terus menjaga kesehatan bersama.